Cara melakukan rewrite ya yang benar, menulis ulang yang benar. Karena kalau nulis ulang itu sembarangan, cuma ganti sinonim, itu nanti hasilnya nggak bagus dari sisi kualitas dibaca user, dan Google juga udah mulai bisa mengetahui. Dan yang paling parah itu nanti ketika misalkan ada si pemilik konten yang tahu bahwa ini dia meniru konten yang dia buat, dan itu sering banget kejadian kayak begitu. Nah, di sini saya mau bahas singkat aja. Jadi yang pertama itu lakukan pengumpulan dari berbagai macam sumber ya, pilih beberapa sumber. Yang kedua itu ubah susunan struktur kalimat dan paragrafnya. Dan yang terakhir kita harus nambahin tulisan atau kalimat versi kita sendiri. Ya, kita langsung contoh aja. Misalnya di sini saya mau bikin sejarah bendera merah putih. Ya, kita bisa buka beberapa website yang ada di halaman 1, kemudian kita pelajari, ya kan. Terus kita cek juga yang lain-lainnya. Baru nanti kita bikin kerangka untuk konten kita sendiri. Ya, kayak gini. Atau bisa juga sebetulnya cukup dengan satu sumber kayak begini, tapi struktur kalimatnya itu benar-benar diganti, bukan cuma mengganti sinonimnya aja. Kemudian urutan-urutannya kayak begini kita bisa ganti. Ini kan listicle ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu bisa kita atur ulang, reorder. Di yang nomor 3 dijadiin nomor 1, nomor 6 dijadiin nomor 2 dan seterusnya. Sehingga nanti hasilnya itu memang benar-benar unik, benar-benar bagus. Kalau cuma ganti sinonim saat bendera diangkat, saat bendera naik, tapi saat benderanya masih sama gitu ya. Terus sembari merasakan momen syahdunya, namun cuma diganti tapi. Sampai mana anak tahu. Nah, kalau cuma kayak gitu doang itu nggak bagus. Terlalu banyak kekurangannya. Biasanya yang melakukan teknik penulisan ulang yang dengan kualitas yang buruk kayak gini itu single factor tuh, dia ngerjain sendiri blogging. Tapi saya yakin untuk sekarang ini udah nggak works ya, cara-cara kayak gini udah nggak bisa, dan Google udah tahu. Jadi harusnya sih traffic udah mulai banyak yang turun. Jadi kalau misalkan kita mendelegasikan kerjaan menulis rewrite ini ke orang lain, kita kan pasti juga nggak senang ketika kualitas kontennya cuma diganti sinonimnya aja sama si penulis, ya kan. Nah, sama kayak gitu. Jadi kita nanti ngasih instruksi ke penulisnya juga tadi pakai tips-tips tadi, kumpulin dari berbagai macam sumber, terus disusun ulang struktur kalimat, struktur paragrafnya ditata ulang, sama ditambahin versi kita sendiri. Intinya bener-bener jadi konten yang baru lah ya, jangan masih sama gitu. Karena saya sendiri juga ngalamin tuh konten-konten saya di apa ya istilahnya, diambil orang walaupun udah diedit, tapi ya kan tahu, oh ini mah dari saya gitu, dari web saya ini mah, kira-kira begitu. Semoga video singkat ini memberikan pencerahan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.